kita lanjut di kasus nomor 12. Masih di fungsi kuadrat. Ada kasus seperti ini. Ini kasusnya sudah satu level di atas menentukan persamaan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat f(x) fungsi kuadrat f(x) x pangkat 2 min 6x plus 9 memiliki titik balik yang sama dengan gx. Titik baliknya sama ini ya. Dan grafik gx melalui titik 2, min 1. Tentukan fungsi gx. Kalau kita mengacu pada cara cepat ya, bisa nanti ya. Kasih trik, kalau kita mau open materinya juga nanti pasti kita jelaskan. Jadi secara konsep itu kalian menentukan persamaan kuadrat melalui titik puncak. Titik puncaknya misalkan itu ya, xp, yp. Nah, kemudian melalui titik A, misalkan x1, y1 nih. Kasusnya kan sama seperti itu. Nah, ini rumus formulasinya untuk menentukan persamaan kuadrat ya, fungsi kuadratnya itu y min yp sama dengan a kemudian x min xp kuadrat. Atau sering populernya itu formulasinya ditulis kalau dalam buku matematika itu y sama dengan a x min xp kuadrat ditambah yp. Ini persamaan kuadrat, fungsi kuadrat melalui titik puncak dan melalui suatu titik. P itu puncak atau titik balik ya, kemudian melalui suatu titik sembarang. Nah, berarti titik puncak gx itu sama dengan fx, maka kita cari titik puncak fx-nya. Nah, ini persamaan fungsi gx ini ya, melalui titik 2, min 1, kemudian titik puncaknya di gx itu yang nilainya sama dengan titik puncaknya fx. Nah, berarti kalian buat dulu dari fx ini, berarti puncaknya fx, ini yang rumusnya kemarin, x, y, di mana x-nya itu adalah min b per 2a, kemudian yang satu ini min d per 4a. Kita buat dulu, x sama dengan x simetrisnya ini ya, berarti ya x ya. Berarti itu minus 6 dibagi 2 kali A. 2 kali A, A-nya 1. Hasilnya 6 dibagi 2. 3. Nah, untuk Y-nya kalian bisa menggunakan rumus D atau nilai 3 ini dimasuki ke fx itu sama juga fx masuknya ke sini tidak apa-apa. Jadi ini bisa ditulis F3 ini juga boleh ya. Kalau kemarin pas kita kalau tidak salah menggunakan D ini lebuk aja tidak apa-apa. Berarti di sana 3 kuadrat berarti 9 minus berapa? 6 kali 3 itu 18. Kemudian plus 9. Hasilnya 0. Benar ya? Kemudian berarti puncak itu tadi ketemu puncak untuk gx itu tiga koma nol. Nah, jadi kalau kita gunakan formulasi aslinya, berarti itu
grafik GE, ya. Grafik GE itu melalui titik puncak 3,0 ya, melalui lagi berapa? 2,-1. Kalau ini berarti kita substitusikan ke sini ya, Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Berarti Y sama dengan A, X-nya itu X-nya X, XP-nya adalah 3. Kuadrat tambah YP-nya, ini punya YP puncak ya, 0. Nah, jadi ini ketemu formulasinya Y sama dengan A X min 3 kuadrat. Kemudian ini grafik melalui ya, grafik melalui titik 2,-1, maka substitusikan sekarang ke formulasi ini. Berarti ini X-nya 2, Y-nya -1, maka ini menjadi -1 sama dengan A, X-nya berarti 2, -3 kuadrat. Ini minus ya, sorry. Oke. Ini -1 sama dengan A kali -1 kuadrat. Ya, ada yang masuk jelas. Selamat datang Mbak Zikriani. Kemudian ini sedikit lanjutkan. Berarti ini A kali 1 sama dengan A, ini -1. Nah, kemudian baru disubstitusikan. Dulu ini ya, disubstitusikan ke mana? Ke yang tadi itu. Balik lagi ya. Sorry. Kita kasih bintang ya. Berarti yang Y sama dengan A X min 3 pangkat 2. Aneh diketahui -1 ya berarti ya. -1 X min 3 pangkat 2. Berarti ini Y sama dengan min X pangkat 2 min 6X plus 9. Berarti nilai Y-nya, sorry, Y sama dengan min X pangkat 2 plus 6X min 9. Jawabannya apa itu? D. Nah, kalau kalian ingin shortcut cara yang tadi ya, tidak ingin mengerjakan yang model panjang seperti ini, kalian cukup hanya mengetahui titik puncaknya sama titik yang dilalui. Nah, ya tadi titik puncaknya sudah ketemu ya menggunakan rumus min B per 2A dan min D per 4A ya tadi dimasukkan dalam fungsi. Tadi puncaknya ketemu berapa itu? 3,0. Yang satunya melalui 2,-1. Ini kan seperti yang cara yang sebelumnya itu bahwa titik kalau yang dilalui itu domain sama ringnya adalah kalau masuk dalam formulasi ini bernilai benar. Jadi misalkan kalian nyoba aja ini. Ini misalkan di A ini kan berarti 9 dikurangi
18 ditambah 13, oh bukan 0 kan gitu ya. Kemudian berarti ini salah kan gitu. Kemudian dilepuk ke telu metune 0 kan gitu. Berarti ini 9 dikurangi 18 ditambah 14, ketemu 0 bukan. Berarti ini bukan. Kemudian C min 9 min 18 ditambah 15, ketemu ini juga bukan 0 ya. Berarti ini bukan. Kalau ini bukan semua jelas D. Kalau ini coba ini min 9 ditambah 18 dikurangi 9 hasilnya 0. Ini kalau udah ketemu benar berarti coba cara titik yang satunya lagi apakah cocok. Berarti ini ketemunya berapa ini? Minus 4 kemudian ditambah 12 dikurangi 9. Ya. Hasilnya 1. Gimana? Ada yang mau ditanyakan ini langsung di awalan soal agak banyak ini nomor 12. Coba Wasgi dikasih reaction ya. Kalau ini sudah paham, kita lanjut. Apabila ada yang mungkin belum paham, bisa ditanyakan ke Pak Sigit. Ini yang resen ini yang tanya atau gimana itu? Ada yang tadi ya, sisa yang tadi. Coba di reaction aja, misalkan pengen diulang di bagian yang mana. Kalau misalkan lanjut, kalau sedikit lanjut. Oke, coba di reaction aja. Oke, lanjut ya berarti ya. Jadi simpulannya gini nih, kasus yang nomor 12. Intinya kalian cari titik puncaknya melalui formulasi nih, min B per 2A atau yang Y-nya min D per 4A untuk mendapatkan puncak. Kemudian titik satunya kan sudah diketahui, tinggal dicocokkan aja. X masuk ke X, hasilnya Y. Kalau hasilnya sama berarti itu benar. Kalau hasilnya salah berarti itu bukan jawaban. Itu yang paling cepat sih tebakannya kayak itu. Kalau misalkan mau dengan cara aslinya, ya tadi gunakan rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambahkan YP. Tuh. Oke, coba nanti ya kita ulas lagi apabila ada hal yang mungkin mau ditanyakan. Nah, di kasus selanjutnya, coba Pak Sigit besarkan, pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan grafik? Yang tidak sesuai. Nah, grafik ini kecil banget ya. Ini mempunyai titik puncak, di sini berarti berapa itu? 2, min 4. Nah, titik puncaknya itu 2, min 4 ini. 2, min 4. Kalau dilihat dari grafik ya kelihatan titik puncaknya, kemudian memotongnya di mana ini? Memotongnya di 0,0. Memotong di 0,0. Sorry, 0. Kemudian kita lihat ini aja dulu, optionnya aja daripada kita menganalisis satu-satu. Grafik A membuka ke atas, benar. Kemudian titik puncaknya berada di 2, min 4, ya benar. Grafik memotong sumbu Y di titik 0,4, di titik 0,4. Fungsi tidak memiliki nilai minimum, tidak memiliki salah ya.
fungsi tidak memiliki nilai minimum. Dia malah punya nilai minimum ya di 2,4 nilainya. Ini berarti bukan. Grafik memotong sembunyi di titik 0,4. Ini berapa sih? Angka berapa sih? Coba. Ini bukan ini. Ini yang C juga bukan. Jadi ini soalnya kurang valid. Oke. Itu bukan di 0,4. Kita lanjut ya. Nah, ini Mas Mbak. Kita lanjut di bagian gambar grafik lagi, menentukan formulasinya. Tetapi ini diketahui 3 titik. Beda ya, kalau tadi itu ada titik puncaknya, kalau ini kita tidak tahu titik puncaknya di mana. Kan itu. Apakah mungkin dari salah satunya atau bukan, kita nggak ngerti. Cuman kita diberi option titik A-nya adalah 0,1, titik B-nya 1,0, dan titik C-nya 2,1. Kita diminta untuk menentukan nilai ekstrim dari fungsi tersebut. Berarti nilai ekstrim itu di per 4A. Berarti kan kita cari formulasinya dulu. Formulasi aslinya, itu ya, formulasi bentuk umum, wah asli, pas gitu lah. Nantikan nih. Formulasi bentuk umumnya, ini berarti, kan ini fx. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, berarti yang pertama kita buat persamaan dulu untuk titik A. Titik A itu X-nya 0, Y-nya 1. Kan gitu. Berarti ini menggantikan ya, menggantikan X-nya kita ganti 0. Berarti ini F0 sama dengan berarti A kalikan 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Berarti F0-nya tadi berapa nilainya? F0-nya adalah 1. Sama dengan di sini berarti 0 tambah 0 tambah C. Berarti C sudah ketemu nih persamaan pertama. Kemudian yang B titiknya adalah 1,0. Berarti ini artinya F1. Berarti di sini A kalikan 1 kuadrat ditambah B kalikan 1 ditambah C. F1-nya nilainya berapa tadi? F1-nya nilainya 0. Maka 0 sama dengan A ditambah B ditambah C. Oke. Kemudian pernyataan yang ketiganya, C sama dengan 2,1. 2,1 berarti ini artinya F2. F2 itu berarti A kalikan 2 kuadrat ditambah B kalikan 2 ditambah C. Ini F2-nya tadi nilainya 1 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Nah, kita ketahui C-nya adalah 1, maka yang di persamaan 2 ini ya, persamaan 2 ini nanti kita langsung ketahui. Persamaan 2-nya berarti menjadi A plus B plus 1.
sama dengan 0, atau A plus B sama dengan minus 1. Ini untuk persamaan 2-nya. Untuk persamaan 3-nya menjadi 4A ditambah 2B ditambah 1, C-nya ini ya, sama dengan 1. Berarti ini 4A ditambah 2B ya, sama dengan 0 ya. Ini untuk persamaan 3. Nah, dari persamaan 2 dan 3 ini kita eliminasi substitusi. A ditambah B min sama dengan min 1 dengan 4A plus 2B sama dengan 0. Ini boleh disederhanakan menjadi A plus B sama dengan minus 1. Ini dibagi 2 aja menjadi 2A plus B sama dengan 0. Tinggal dikurangi aja ini. Hasilnya adalah minus A sama dengan minus 1. A-nya sama dengan 1. Kalau hanya 1 berarti B-nya berapa? Nah, kamu bisa gunakan persamaan A plus B sama dengan minus 1. Kalau A-nya 1 ditambah B sama dengan minus 1, maka B-nya adalah minus 2. Berarti tadi diketahui A-nya 1, A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan minus 2, C-nya sama dengan 1. Ini berarti tadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini kita substitusikan, berarti fx-nya adalah menjadi A-nya 1, berarti 1x pangkat 2 plus dalam kurung min 2x plus 1, atau menjadi x pangkat 2 min 2x plus 1. Ini kemudian dicari nilai ekstrimnya, berarti Y sama dengan minus D per 4A. Y sama dengan berarti minus B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi minus B-nya itu adalah min 2 kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 4A. Hasilnya, 4A-nya itu berarti 4 kali 1. Sama dengan minus 4 dikurangi 4 ya ini ya. 4 hasilnya 0. Jawabannya 0. Nah, ini Pak Spid simpulkan aja alur berpikirnya. Jadi, kalau ketemu kasusnya yang seperti ini, sebetulnya ini tidak sulit juga. Ini kan kita hanya melengkapi sebuah formulasi ke bentuk umum, di mana ada pernyataan formulasi 1, pernyataan 1 nanti akan berbunyi
F0 sama dengan 1, kemudian pernyataan 2 itu adalah F1 sama dengan 0, dan pernyataan 3 F2 sama dengan 1. Nah, ini yang Pak Sigit kan tuliskan tadi. Nah, kemudian dari situ akan muncul persamaan 3 variabel. Berarti kalian bisa selesaikan persamaan 3 variabel itu menggunakan eliminasi substitusi. Nah, kebetulan yang di titik A itu ada X sama dengan 0, jadi langsung ketemu J-nya 1, sehingga itu akan mempercepat perhitungan. Nah, ketemu semuanya nilai A, B, C-nya tadi, ya, setelah dieliminasi substitusi, maka dikembalikan ke formulasi awal. Nah, kembalikan ke formulasi awal untuk mendapatkan persamaan fungsinya. Ini ketemu persamaan fungsinya, kemudian kita lanjut ke perhitungan pertanyaan tadi. Yang diminta adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu adalah nilai Y. Nah, nilai Y. Kamu bisa gunakan min D per 4A. Apakah harus pakai min D per 4A? Ya tidak harus. Kalian bisa gunakan titik ekstrim yang di kemarin Pak Sigit bilang vertex itu ya, yang dipakai XS itu boleh. Pakai XS. Boleh. Berarti kalau mau pakai XS ya tinggal buat aja simetris. Berarti min B per 2A, ketemunya min B berarti berapa itu? Min 2 per 2 kali 1. Ketemu nih 1. Nah, ini 1 dilebokke, nilai 1 ini dilebokke ning nggon Fx, berarti 1 kurangi 2 ditambah 1, hasilnya 0, sama. Gimana? Sampai kerungu suaranya ya jadi Pak Sigit ini kayak ada sih tapi ada melek loh. Oke. Lumayan Pak. Ah, nanti juga ada itu. Ada melek loh. Nanti di akhir bakal. Oke. Semoga tidak bingung ya. Karena ada soal yang jawaban dari les sama di sana beda. Oh, sebentar. Kok headset saya mati? Ini suara siapa tadi? Halo, bisa diulangi? Nanti tuh ada yang jawaban dari les dan jawaban yang tertera di yang Pak Sigit kirim itu beda. Yang mana? Jika diketahui sin 90 plus A sama dengan 3/5. Durung. Nanti, maksudnya nanti Pak, kalau udah sampai nanti. Oh, Pak Sigit sudah bahas, belum sih? 18, ini 28 jauh. Lah iya nanti. Mungkin sudah ada yang saya revisi juga kemarin di Pilgannya. Oke, lanjut ya. Cek. Oke. Ini suaranya gimana? Jelas? Jelas yang mana dari tadi? Pak. Kalau ini enggak ya? Enggak. Oke. Tadi ada kendala di speaker saya lagi nih. Cek. Oke. Kita lanjut lagi. Wah, ini. Nah, misalkan ketemu kasus yang ada di sini ya, misal ya. Nah, ini diketahui titik puncaknya 3,2 melalui 5,6. Ini rasa nganggo rumus Y sama dengan AX min XP kuadrat plus YP, enggak apa-apa. Ini substitusikan aja. Berarti nek
lebokke 3 hasilnya min loro, neng lebokke 5 hasilnya 6 kan gitu. Misalkan ini ya 3 ya kita substitusikan di A. Berarti di sini langsung ngawangan aja ya, berarti ki 3 kurangi 3 0 kuadrat min 2. Ini kemungkinan benar ya. Nah, kita coba yang 5. Apakah hasilnya 6? 5 kurangi 2 berarti 4. Nah, ini berarti min 4, min 4, min 2, min 6. Ini hasilnya 6, berarti bukan. Nah, kemudian yang B. Yang B lebokke angka 3. Berarti 3 ki 3 min 3. 0 kuadrat. Ping min loro 0 dikurang min 2 hasilnya min 2. Oke, ini B-nya masuk di titik 3, min 2. Sekarang nyoba yang 5 dan 6. Lebokke berarti 5 dikurangi 2 itu 3, 5 kurangi 3 itu 2, 4. 4 dikalikan min 2 itu berarti min 8. Sorry. 5 kurangi 3, 2. 5 kurangi 3, 2. Coba kok enggak cocok nih di sini. 5 kurangi 3 kuadrat kali min 2 minus 2. Berarti minus 2. 5 kurangi 3, 2. Min 2. Ini minus 2 kalikan 4. Hasilnya kok minus 10, coba ini tak cek pakai formulasi aja. Siapa tahu Pak Sigit kemarin buat kasusnya keliru. Coba aja. Pakai formulasi aja coba. Berarti ini Y sama dengan A. Ini kan ini puncak ya. Puncak berarti X min. XP 3 kuadrat ditambah YP-nya minus 2. Atau hasilnya Y sama dengan A X min 3 kuadrat minus 2. Kita tinggal cari nilai A-nya saja gitu. Kemudian berarti melalui 5,6. Berarti X-nya 5, Y-nya 6. Berarti di situ jadi Y-nya menjadi 6 sama dengan A. X-nya 5 kurangi 3 pangkat 2 minus 2. 6 sama dengan A. 2 pangkat 2 minus 2. Ini pindah ruas menjadi 8. A, 4 ya, 4A ya tadi. Kita lanjut samping sini aja ya. Berarti A-nya sama dengan 2. Oke. Ada yang keliru enggak? Coba dicek ya Pak Sugil. Aman ya? Aman. Berarti memang jawabannya Pak Sigit ini kayaknya yang salah nih. Berarti tinggal disubstitusi. Nah, sebelah sini ya, fx sama dengan tadi apa itu? A x min 3 pangkat 2 minus 2. A-nya 2, berarti 2 x min 3 pangkat 2 minus 2. Orang anomine ya. Ini ya. Oh, ini bukan min ya. Maaf.
Ini tadi tak lihat, tak baca min, ternyata ini tanda sama dengan, sorry. Berarti benar jawabannya B. Sorry, kita tidak lihat, Pak. Kira ini min ini sama dengan. Benar berarti. Jadi kalau disubstitusi benar tadi ya. 5, ini saya kira tadi bacanya min. Ini 5 kurangi 2. Itu 5 kurangi 3 kan 2. 4 kali 2, 8. 8 kurangi 2, 6. Benar. Tadi pas kita bacanya negatif. Sorry. Ini sama dengan 2. Oke, berarti tidak ada yang salah. Lanjut ya, maaf. Oke. Aman ini sepertinya. Tinggal substitusi lebok ke ono jawabannya. Tidak usah khawatir, rasa hafal ke rumus-rumus. Kalau ingin langsung ketemu jawabannya tinggal substitusi aja. Oke, di nomor 15. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan grafik? Berarti kita analisis dari pernyataan-pernyataan ABCD-nya itu. Titik puncak berada di X, min 2. Grafik fungsi mencapai nilai maksimum di X sama dengan 2. Grafik tidak memiliki sumbu simetri. Memotong di sumbu Y 2,0. Nah, ini. Pertama, yang paling kelihatan di sini titik puncak berarti hubungannya dengan sumbu simetri. Berarti kita cari X simetrinya. Ya, X simetrinya XS tadi menggunakan minus B per 2A. Ini kayaknya rumus ini populer banget keluar di beberapa soal ya. Berarti di sini minus 4 dibagi, mana nih soalnya berarti? Minus 4 dibagi 2 kali minus 1. Berarti hasilnya di sini minus 4 dibagi minus 2. Hasilnya 2. Untuk XS-nya berarti punya nilai simetris di 2. Berarti nilai puncaknya berapa gitu ya. Nilai puncaknya mau pakai rumus Y sama dengan min D per 4A boleh, mau menggunakan rumus F dimasuk ke 2 ini juga boleh ke formulasi ini. Nah, berarti itu minus X pangkat 2 plus 4X min 3. Gitu. Loboknya aja 2-nya di sini. Jadi ini papat minus papat ditambah 8 dikurangi 3. Ini ketemunya berarti 4 kurangi 3. 1. Nah, berarti puncaknya ada di 2,1. 2,1. Nah, titik puncak berada di X sama dengan min 2. Salah ya, titik puncaknya berada di X sama dengan 2. Berarti ini salah sih. Kemudian mencapai maksimum. Mencapai maksimum di P, berarti ini X-nya 2, Y-nya 1. Oke, berarti mencapai maksimum di X sama dengan 2. Ini betul. Grafik fungsi tidak memiliki sumbu simetri. Orang mungkin ini ya, punya sumbu simetri di X sama dengan 2. Kemudian memotong sumbu Y di titik 2,0. Memotong sumbu Y, IK 0 kok memotong sumbu Y kok yang Y-nya 0, kan tidak mungkin ya. Memotong sumbu Y di, ini harusnya kan 0, berapa, ini salah. Nah, berarti yang betul B. Ya, digambar gitu berdasarkan teori yang kemarin itu berarti kan puncaknya di 2, kan ini negatif ya, 2,1, misalkan ini 1, 2 di sini, sekitar di sini, kemudian dia
abaikan aja memotong sumbu X-nya di mana, kemudian memotong sumbu Y di negatif 3. Jadi sekitar di sini. S3. Dilihat dari C. Ya, kemarin kan teorinya gitu, tonton toko C, tonton toko puncak. Nah, simetrisnya di 2. Wah, ini simetrisnya kayak gini. Berarti kira-kira gambarnya ya. Kira-kira ya ini seket ya, bukan benar ya, tapi titik-titik yang dilalui sebagian benar. Nah, ini benar, kemudian nah, modelnya kayak gini. Kita tidak ngerti ini berapa, kita tidak hitung ya. Hanya ini kita benar. Kemungkinan gambarnya seperti ini yang dimaksud. Oke. 15 aman? Aman. Bismillah. Ayo lanjut 16. Aman ya 15 ya. Oke, 16. Mungkin ini sebagian sudah dibahas di guru privatnya tapi enggak apa ya. Kita lanjut yuk. Nomor 16. Wah ini. Grafik fungsi selalu bernilai positif. Selalu bernilai positif. Grafik fungsi selalu bernilai positif. Berarti ini definite positif. Nek digambar ki bernilai positif itu berarti ini ono sumbu E. Grafik itu berada di atas ini. Nah, maka kalau bukanya ke atas ini kan berarti A-nya apa? A-nya positif. Kan gitu. Kemudian tidak memotong sumbu E, berarti apa? Diskriminannya kurang dari 0. Syaratnya ini. Nah, maka kita gunakan dua syarat ini untuk menyelesaikan permasalahan bahwa grafik fungsi selalu bernilai positif untuk semua bilangan XR. Nah, kita buat dulu syarat yang pertama dulu, bahwa A lebih besar dari 0. Nah, dalam persamaan fungsi kuadrat itu kan ini namanya A, ini namanya B ya, yang ini namanya C, yang gitu. Nah, A-nya berarti ini ada A-2 lebih besar dari 0, diambil dari syarat ini. Maka A lebih besar dari 2. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, diskriminan kurang dari 0. Diskriminannya apa? B kuadrat minus 4AC kurang dari 0. B-nya itu adalah minus 2A kuadrat min B kuadrat min 4 A-nya A-2, C-nya A plus 3 kurang dari 0. Ini menjadi 4A kuadrat. Ini saya buat 4 gini dulu, dikalikan 1, ini A kuadrat. Kemudian A kuadrat plus 3A min 2A. Terakhir minus 6. Ini 4A minus 4A kuadrat. Ini berarti 1A ya, berarti 1A berarti ini kalikan 4 jadi min 4A. Ini terakhir plus 24. Kurang dari 0. Ini sama ini hilang, tinggal minus 4A kurang dari minus 24. Nah, kalau ini mau buat pernyataan nih positif, berarti ini kan dibagi oleh minus 4 ya. Ini menjadi A. Kalau dibagi atau dikali dengan negatif, maka pernyataan ini berubah, berbalik. Kemudian ini menjadi 6. Nah, gambar C ini berarti kan ada dua garis bilangan. Yang satunya adalah 2, punya ini ya. Yang satunya lagi adalah 2, 6 di sini. 2, 4, 5, 6 di sini. 6. Nah, 2 ini lebih besar, A lebih besar dari 2 berarti ke kanan. Ini daerahnya. Kemudian 6 itu lebih besar dari A berarti daerahnya ke kanan juga. Nah, maka
himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari pernyataan tersebut. Ini namanya tadi. Irisannya mana? Kita buat garis bilangan lagi. Ini sebetulnya untuk mempermudah saja. Sorry. Nah, ini 6 ke kanan berarti ya, yang kena irisan semua dua-duanya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah A lebih besar dari 6. Berarti jawabannya apa ini? B. Perhitungan masih sama nih, aljabar juga. Jadi fundamental banget ya, perhitungan seperti ini mengalihkan kode-kode ABC itu tadi. Syaratnya ada 2, definite positif, yaitu A lebih besar dari 0, dan yang kedua, syarat yang kedua adalah diskriminannya kurang dari 0. Logiknya ya ini tidak memotong sumbu X. Kemudian yang satu lagi adalah grafik membuka ke atas, jadi menyebabkan fungsi itu selalu berada di atas sumbu X, yang mengakibatkan nilainya selalu positif. Oke? Yud ya. Jempolnya mana jempolnya? Oke. Kita lanjut. Nah, nih. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, berarti ini yang ditanyakan time atau waktu atau hasil tinggi. Tinggi ya. Sebuah peluru ditembakkan terhadap waktu tertentu dinyatakan dengan HT, tentukan tinggi maksimum. Berarti ini kan fungsinya adalah fungsi kuadrat, ya tinggi maksimum adalah nilai tadi. Mau pakai kamu XS sama dengan min B per 2A, kemudian kamu substitusikan, atau langsung pada Y-nya saja, YP-nya, Y puncaknya, itu sama dengan minus D per 4A. Itu kalian langsung bisa masukkan aja ke sini. Kan ini ditanyakan nilai tertinggi, ya. Tentukan tinggi maksimum ya, atau nilai tertingginya. Kalau kalian mau pakai D, bisa aja langsung gunakan aja, enggak apa-apa, pakai itu. Berarti minus, berarti B kuadrat min 4AC, berarti B-nya adalah 20 kuadrat min 4, A-nya min 5, C-nya 2. Min 4 AC. Dibagi 4 kali minus 5. Ini minus berapa ini? 400 dikurangi min 4A. Benar ya kali C. Berarti ini 20, 40. Dibagi 20 minus hasilnya 440 dibagi 20. Jadi ketemunya 22. Nah, ini ada. Nah, pakai itu klik. Aman yo. Halo. Ada yang ditanyakan di nomor 17? Aman. Oke. Masih mudah ya. Oh iya, nek kamu pengen pakai XS ya boleh sih, sebetulnya tidak terlalu kesulitan juga. Berarti kalau XS itu ketemunya kan berarti minus 20 dibagi 2, A-nya min 5. Berarti ketemu nih 20 dibagi piro ki? 10.
min 20 bagi min 10, ketemunya 2. Nah, 2 itu tinggal substitusikan di sini. 4, tinggi min 5 berarti min 20. Kemudian di sini ada 2 berarti 40. 42 dikurangi tadi berapa? 20. Ketemunya sama kok, 22. 20. Lanjut ya. Biaya penyelesaian proyek dalam waktu X hari. Tentukan biaya minimum yang dicapai. Sama ini. Pokoknya kalau nilai-nilai seperti ini, kamu gunakan Y sama dengan minus D per 4A lagi. Boleh. Berarti di sini minus B kuadratnya. Berarti ini minus 12. Berarti 144 minus 12 kuadrat. Min 4. Hanya 1, C-nya 50. Dibagi 4 kali 1. Ini minus 12, ini 1, 4, 4. Dikurangi, kira 50 ya, berarti 200. Dibagi 4. Minus 64 ini ya. Ini minus 64 dibagi 4. Ketemu nih 14 ya. Ini kalau kalian disambi minum juga enggak apa-apa nih. Gimana lanjut? Oke. Sorry, ini tadi kok 464, 56. Kita lanjut nomor 19. Ubah sudut 5/6 pi radian ke dalam satuan derajat. Berarti ini 5/6, pi-nya itu 180 ya. Coret aja ini, ketemunya 30, berarti 150 derajat. Tinggal dikonversikan aja pi-nya menjadi 180 derajat. Aman ya? Aman. Oke. Nomor 20.
Segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C, panjang AB 13, panjang AC 6, maka pernyataan ini yang benar. Oke, kita coba gambarkan dulu. Siku-siku di C. Siku-siku di C. Berarti ini siku-sikunya di sini. Coba ini A-nya, ini B-nya. AB-nya 13. Berarti AC-nya 5. Berarti BC-nya 12. 169 kurangi berapa itu? 169 kurangi 25 ya. 169 kurangi 25, 144 ya. Ini ya, 16 ini kan 169, ini 25. Berarti sini 144, berarti ini 12. Oke, berarti pernyataan yang benar. Coba kita sin A sama dengan 5/13 depan miring. Oh salah, berarti harusnya 12/13. Kemudian cos B. Cos B-nya ini berarti cos B, lihat ini cos B berarti samping miring. 12/13. Oh, betul. 12/13. Berarti yang lain salah ya. Ini tan A. Tan A berarti tan A itu samping miring. Harusnya, maaf, desa depan samping. 12/5. Di sini 13/5. Salah. Tan B bisa 5/12 harusnya. Ini 5/13 salah. Jadi jawabannya B. Bisa ya ini ya. Demi sami desa, depan miring, samping miring, depan samping. Nomor 21. Segitiga ABC siku-siku di C. Segitiga ABC siku-siku di C. Coba kita buat lagi. Segitiga sorry. A, B, C. BC 5, kemudian AB 13, kemudian jelas AC-nya ini rolas. Tentukan nilai kosekan B dan sekan A. Kosekan itu sepersin ya. CSC, sorry. Ini ingat-ingat ya, harus tetap ingat ya. CSC. Kosekan itu sepersin, berarti naik depan miring berarti miring per depan. CSC. Miring per depan, pandang CSC, apa mau CSCB, CSCB, pandang B, miring per depan, berarti 13/12. 13/12. Kemudian sekan A. Sekan A berarti lawannya cos, balikannya cos. Berarti cos itu samping miring, berarti itu miring per samping. Berarti hasilnya miringnya adalah sekan A, berarti pandang yang A, miringnya adalah 13, sampingnya 12. Nah, kemudian diminta untuk menjumlahkan kosekan sama sekan. Berarti 13/12 ditambah 13/12. Oke, jawaban ini ya. C ya. Aman? Oke. Kalau trigonometri itu lebih Yahud.
Nomor 22. Segitiga siku-siku lagi. Siku-siku di L. L. KLM berarti KLM. Cos K. Cos K. Cos K sama dengan 3/5. Cos itu samping miring. Berarti ini 3, ini 5. Nah, depannya piro ki selawe kurangi langsungan aja ini selawe kurangi 9. 16 berarti di sini 4. Langsung ya. Kemudian tentukan cot M, berarti cot M. Cot tangan M, berarti waliane tangan. Depan samping berarti samping per depan. Lihat M, sampingnya berapa? 4. Depannya berapa? 3. Jawabannya B. Jadi nanti bila pertanyaannya kot, sin, kosekan, sekan aman sepertinya. Aman ya? Lanjut. Nah, kalau sederhanakan bentuk trigonometri seperti ini kalian bisa menyederhanakannya dengan cara mengalihkan dengan bilangan 1 yang sudah kamu variasi ya. Ini tak langsungnya aja ya, berarti 1 minus cos A. Nah, ini per 1 minus cos A. Kan nilainya masih sama ini, dikalikan bilangan 1 yang berbentuk seperti ini. Maka yang atas menjadi sin A dikalikan 1 min cos A, yang bawah menjadi 1 minus cos kuadrat A. Nah, yang atas utuh, tak tulis bawahnya sini, ding, berarti masih tak tulis sama aja, sin A 1 min cos A, yang bawah menjadi sin kuadrat A. Ini 1 min cos A itu di identitas trigonometri menjadi sin kuadrat A. Dicoret aja sama ini, tinggal 1 min cos A dibagi sin A. Nah, ini urat jawabannya. Berarti jawabannya adalah A. Dulu. Ini berarti jawabannya 1 per sin A dikurangi cos A per sin A. 1 per sin A ini kosekan ya. CSCA. Yang ini cos per sin itu berarti cot. Nah, CSC min cot atau CTGA. Nah, jawabannya D ini ada. Aman? Aman lah, dulu sudah ngerjakan kayak gini banyak banget soalnya. Aman ya bro. Sembolnya 1 doang. Oke. Nah, saya lihat dulu ini anak-anakku ini, coba. Ki ada yang dari kelas lain deh kira-kira? Tidak ada kayaknya ya.
Wahyu Izar, Wizar. Kok enggak ada jempolnya, Zar? Zar? Ya, Pak. Oh iya, tak kira bubuk, Zar. Enggak, Pak. Kok lama sekali, Zar? Coba on cam, Zar. Wanira. Enggak, Pak. Ah, kau. Sudah sholat sih? Sudah. Oke, sudah, tak lanjut lagi ya. Nomor 24. Nah, nomor 24 itu nanti kasus-kasus seperti ini namanya kasus relasi sudut. Ini gampang ini. Kalau misalnya ketemu kasus kayak yang ini yuk, gampang. Sin min A. Berarti kan letaknya di kuadran 4. Maka nilainya sama dengan apa? Ya, sama dengan min sin A. Lanek cos min A. Nah, nilainya ojo min cos A. Nanti koyong ini berarti wingi lebih sekolah berarti. Ya, hasilnya ini cos A. Gitu ya. Biasanya jebakannya di situ. Kalau nanti yang ditanyakan nilai cos, berarti jawabannya tetap cos A. Tapi yang lucu-lucu itu jawabnya yang mesti minus cos A. Aman yo iki yo. Yuk. Yes. Nomor 25. Ini karena tesnya itu semanik ya, jadi kan macam-macam nih bentuknya. Delele, misal kamu ketemu kasus yang sederhana seperti ini, jangan ulanganmu ini kan, jangan disalah. Berarti ini kan sin 30 setengah ditambah cos 60 ini piro? Piro, Zar? Cek kah? Cos 60 piro, Zar? Zar. Wah, Zar hilang lagi. Chandra. Berapa, Chandra? Halo, Chandra. Loh, kok ada hilang? Sopo ya? Coba. Chandra mana ini? Chandra apa Izar ini? Bintang karya Pamungkas. Pas 60 kira bintang. Bintang mana bintang? Bintang. Oh. Pas 60 kira bin. Udah dibuka nih mic-nya. Yuk bin. Setengah, Pak. Setengah, oke. Nah, itu melek lah. Oke. Setengah tambah setengah 1. Oke, aman ini. Kemudian kita lanjut di nomor 26. Lanjut di nomor 26. Nomor 26. Siku-siku di B, sudut A 30. A, siku-siku di B, C. Sudut A 30, kemudian panjang sisi BC 6. Ditanyakan panjang sisi AC dan AB. AC dan AB. Berarti di situ bisa gunakan 30 pakai sin aja boleh. Sin, yang penting ada depannya. Kamu pakai tangan ya enggak apa-apa. Ya kan, sebenarnya ada depan itu apa depan miring atau depan samping itu. Pakai sin aja yang gampang ya, sin 30 sama dengan depan BC berarti 6 per AC. Nah, sin 30 itu berapa setengah? Sama dengan 6 dibagi AC, berarti AC sama dengan 12. 6 bagi setengah berarti 12. Berarti AC ketemu rolas.
12. Jadi ini ketemu rolas, berarti kamu boleh menggunakan Pitagoras, boleh. Atau mau menggunakan tangan juga boleh. Kalau ditonton toko jawaban sih kayaknya pakai Pitagoras. Berarti tinggal di berapa ini? 144 kurangi 36. Itu ya. 14 kurangi 6 di 8. Nah, berarti ini akar 108. Di jawaban. Bisa ini. Lanjut ya. Nomor 17. Nomor 27. Ini nomor 27 kok yang jawabannya keliru tadi. Ini jawabannya 1. Saya mau ganti nulis 4/5, malah tak tulis 4/5. Jadi jawabannya tidak jadi D. Oke, ini ya. Ini nomor 27 itu bisa dikatakan soal yang harus punya pengalaman yang lebih ya untuk trigonometri, karena di situ menggunakan relasi 90. Ya, kalau yang masih relasi 180, 360 itu masih sedang-sedang aja. Nah ini kalau seperti ini kan berarti sudutnya ada di kuadran 2 logiknya kan 90 plus A. Maka nilai selain sinus itu kan negatif ya. Sinus sama kebalikannya boleh ditambah kosekan. Itu kan selebihnya negatif. Itu kan selebihnya negatif. Jadi kalau ini diubah menjadi sudut kecil ya, A saja atau B saja, ini kan berarti harus dirubah menjadi dari sin 90 plus A sama dengan 3/5, ini diubah menjadi apa? Yang sama relasinya menjadi cos A. Nah, itu. Min cos A ini kan. Berarti ini hasilnya adalah minus negatif 3/5. Kan ngono. Betul loh. Nah, harus pintar-pintar gambarnya nih biar tidak keliru. Gambarnya kan ada 4 kuadran toh, berarti kita ambil yang sisi sebelah kiri atas. Ini gambarnya. Sumbu X-nya, sumbu Y-nya, ini sisi miringnya. Cos A, ini berarti ini sudut A, ini biar tidak keliru aja sih. Cos A sama dengan berapa? Depan miring, samping miring, berarti sampingnya 3, miringnya 5. Lah mana yang negatif? Yang negatif yang ini, yang sumbu X ini. Tuh. Kemudian sin A ada cos A, berarti kita nyari, ini ada sin A berarti setelah ini. Berarti kene piro? Kene 4 ya, kene 20 kurangi 9, berarti kan 16, ini 4. Berarti kita cari cos A, kita cari sin A. Sin A-nya berapa? Depan miring, berarti 4/5. Nah, ketemunya positif, nanti kamu ketemunya negatif, berarti kamu keliru, kan itu di kuadran 2. Nah, kuadran 2 kan sinus positif. Fundamental. Jangan sampai keliru. Biasanya sering kelirunya di situ. Orang murid toh ya, guru bareng ngasih ngulang mengerjakan kadang juga ketipu di situ. Nah, sekarang bagian 2.
cos 360 derajat minus B sama dengan 4/5. Ini toh. Karena ini di kuadran berapa berarti? Di kuadran 4, maka tetap nih cos B sama dengan 4/5. Tuh. Tapi cos B itu kan berarti letaknya di mana? Ya di sini kuadran 4. Nah, gambarmu ini. Nah, ini berarti sudut B. 4/5. 4/5-nya di mana? Samping miring. 4/5. Itu. Nah, berarti sekarang sin B, Ra. Sin B ini 4/5, berarti ini 5 selawe kurangi 16, berarti ini tinggal 3, 9 kan. Nah, ini kenapa tadi kuncinya salah? Ini kemarin itu saya nulisnya enggak 4/5. Sudah tak ganti ya, balik lagi ke 4/5. Sorry. Nah, iki berarti sin B nih ya. Karena madhepnya ke sini otomatis ini negatif, Ra. Nah, berarti min 3/5 depan miring si B-nya. Ini hati-hati banget ini kuadran 4. Nek misalnya rak gambar pun rak popo asline. Enggak apa-apa nek wis apal ya, wis mudeng ya. Oh, berarti itu nilai sininya negatif. Kalau mau digambar ya gambarnya madepnya kayak gini biar masuk akal gitu. Tidak gambar segitiga madepnya sama terus. Nah, seperti ini nih. Artinya ini di kuadran 4, 1 yang ini ya, di kuadran 1, ini di kuadran 4. Nah, setelah ini pertanyaannya apa? Yang ditanyakan. Sin A cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, sin A ini piro? Sin A ini 4/5. Cos B ini berapa? Cos B ini 4/5. Ditambah sin B ini berapa? Cos A ini berapa? Cos A ini min 3/5 dikali sin B ini min 3/5. Wis ra ketemu nih 16 tambah 9. 16 tambah 9. Tambah, berarti ini hasilnya 16/25 ditambah 9/25. Ketemunya 25/25. Ketemunya 1. Oke. Gimana bro, aman bro? Hati-hati ya, nek ketemu barang-barang kayak gini ya, ada 90 plus A. Hati-hati negatif positifnya. Kita lanjut di nomor 28. Apa ini? Konstan. Oke, kosekan sepersin. Nah, ini berarti cos, coba dibuat seperti ini, cos X dikalikan sin X per cos X dibagi kosekan itu sepersin. Nah, iki dicoret berarti kan sin dibagi sepersin X berarti ketemu nih sin kuadrat X. Oh, ada C ini. Nah, aman? Aman sekali. Aman ya? Nomor 29. Oke, nomor 29. Bukan soalnya enggak salah nih. Ini menjadi min cos 4A. Nah, yang ini ya. Kemudian yang ini minus 90. Merah berarti positif, ini tetap berarti masih utuh cos
4A. Berarti ketemune min 2 cos 4A. Mana min 2 cos 4A ada ini. Nah, perubahan 90 gini kalau tidak teliti medeni ini balik-balik. Nah, ini kemarin kalau yang soalnya sudah dibuka kemudian tidak di-refresh tidak berubah, tapi kalau yang kemarin sempat dibuka kemudian di-refresh maka ini sulitnya menjadi 45. Ini ada menara, intinya kan gitu ya, ini ada Monas, menara. Kemudian ada orang tingginya itu 1,5 meter, 150 meter, memandang dengan sudut elevasi. Ini sudutnya adalah 45 derajat. Kalau tidak salah kemarin Pak Sigit nulisnya 630. Berarti kemudian jarak siswa ke menaranya 60 meter. Maka yang ditanyakan ini H1, H2-nya sudah diketahui tinggi anak ya. Berarti H totalnya adalah H1 ditambah H2. Kita lihat H1-nya berarti kalian bisa gunakan ada samping, ada depan. Berarti samping depan bisa kamu gunakan kotangan, bisa kamu gunakan tangan. Ya, didapat berarti itu pas kita pakai tangan aja ya, tan. Sebentar, not responding ya Allah. Tan 45 derajat sama dengan H1 desa depan samping. Berarti H1 dibagi 60 meter. Berarti H1-nya sama dengan 60 kali tan 45 itu 1. Berarti H1-nya ketemu 60. Nah, berarti totalnya sudah bisa kalian hitung H totalnya. Kalau ini ketemu 60, ini ketemunya 1,5, berarti dijumlah ketemunya 1,5. Oke, 30 kasus, masih ada lagi nggak di bawahnya? Ya, Pi. Thailand. Diem sih, bentar. Gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan 30 soal? Saya membedah kisi-kisinya kemarin yang masih bagikan ke kalian. Diskusi dengan anak 10A sebetulnya kemarin. Pak, itu kisi-kisinya beda soal, Pak. Nah, ini sudah Pak Sigit realisasikan ya. Oke. Dari 30 kasus ini, kalau waktunya panjang itu bisa satu indikator kan ada beberapa soal ya. Ini semua saya buat satu soal. Misalkan besok itu ada yang mirip berarti ya bejo gitu ya. Jangan menggantungkan soal ini akan sama dengan besok plak. Siapa tahu sama, siapa tahu juga beda, kita nggak ngerti. Itu. Kisi-kisi kemarin saya terjemahkan dalam kisi-kisi strategi pembelajaran. Kemudian Pak Sigit buatkan kasus ini, ya paling tidak untuk menargetkan, saya sudah belajar ini atau belum sih, tujuannya waktu itu. Apabila belum, bisa diperkaya lagi yang gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan, bro? Kemarin itu ada yang logout ya, ada yang logout itu sampai Pak Sigit logout ini berarti ditinggal gitu kan, mungkin ditinggal sholat. Moga-moga hari ini nggak ada. Ini kalau misal sebelum Pak Sigit tutup,
open cam, kemudian foto-foto dulu gimana? Kayaknya kok enak itu. Kayaknya sih. Cek, permisi Pak Sigit. Mau tanya. Yes. Ini siapa? Sama Sira. Hamba Mbak. Dia, Mam. Aku mau lihat kembali di pembahasan nomor 29, Pak. 29. Oke, Pak Sigit Ya. buka lagi ya. 29. Mungkin tadi aku nggak fokus atau salah lihat. Apa, Untuk yang apa Pak Sigit keliru? Coba. sin 90 derajat tambah 4A itu jadinya cos 4A atau min cos 4A ya, Pak? Si. 29. Moga-moga Ya. Pak Sigit yang keliru. Yang mana, Mam? Yang sin 90 derajat plus 4A itu. Min, Itu Pak. cos 4A atau min? Min cos 4A. Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Nah, tapi kalau aku baca di catatan sin 90 derajat plus theta itu cos theta, Pak. Neng baca neng catatan 9 cos Sin 90 derajat plus theta itu cos 90. theta. Enggak min. Sorry. Semua sin tangan cos. Masa, Mam? Coba Ya, tak terangin Pak, lagi ya. Coba tak terangin Ya. lagi ya. Nanti misalkan kalau ada yang punya pemahaman yang berbeda, boleh. Tidak apa-apa, ini diskusi kok. Belum eksekusi ya. Ini ya. Siapa? Senang-senang aku nih kayak gini. Ini kan Mas Hamam ya. Atau Iya, mungkin Pak. pas catatan di kelas saya yang salah mungkin, Po. Kan itu kemarin atau pas gara bareng-bareng. Sorry, miring lagi. Ya. Bentar. Gini aja, file new. Nah. Sorry, miring enggak apa ya, belum biasa ini saya pakai ini. Ini kan di kuadran 1, KW1 ya, ini ada KW2. KW2 kondisi 3, sorry. Ini KW3, ini KW4 loh. Ini ya. Oke, di sini kan semua perbandingan, semua itu nilainya positif. Ini sin saja. Ini tangan saja dan kebalikannya, ini cos. Itu 90 kan letaknya di sini toh. Iya, Pak. 90. Letaknya di sini. Ini 180 kan. Ini 270. Ini 360 atau 0 ya. Nah. Kemarin di catatan, coba tak buka catatannya Pak Sigit. Piro, Hamam tadi 90 plus ya. 90 plus itu main cost harusnya. Main cost. 90 main cost. Coba catatannya Pak Sigit. 90 relasi. (90 plus toh, Mas Hamam? Sin 90 plus theta, Pak. (90) Oh, maksudnya gini, Mas. Kemarin di catatan sin 90 itu nilainya ekuivalen dengan cos. Iya, benar?
Itu jadi nek misalkan nilainya ini. 29. Kalau Hamam 29 jawabannya apa, Mam? Kalau jawabannya malah nggak ada di opsi, Pak. Tidak ada di opsi. Soalnya hasilnya cos 4A Cos 4A min cos 4A. min hasilnya 0 harusnya. Ya. Ya. Soalnya di 90 Oh iya, derajat. sorry ya. Ya. Oke ya. Oke ya. Sorry. Nilai sin 90 derajat plus A itu podowe karo cos A gitu ya. Kalau di sana ya, karena nilai itu setara dengan nilai positif ya. Diubah aja menjadi cos A. Oke. Sorry, terima kasih ya, Mam. Koreksinya. Oke. Siapa? Oke. Ada lagi ya, Mam? Insya Allah sudah. Sudah ya. Aja. Terima kasih ya, makasih ya. Ono neh rak sing Pak Sigit. Coba. Ada. Udah itu tak ya. Berarti hasilnya 0 ya. Oke, terima kasih koreksinya. Oke. Jawabannya E berarti ya 0 ya. Oke. Gimana? Ada lagi? Masih tunggu. Gimana kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut? Ya, terima kasih koreksinya Mas Hamam. Kita open cam, foto dulu gimana? Ini Kiki sudah turu. Leonora mau tanya enggak, Leon? Octavia
Nor. Ini raise hand. Badhe tanglet napa Mbak Okta? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin alangkah baiknya Pak Sigit akhiri, biar kalian dapat istirahat lebih banyak. Apabila nanti ada hal yang mau ditanyakan, boleh japri ke saya, tidak apa-apa. Masih melek saya ini paling tidak sampai jam 10 nanti. Oke ya, Pak Sigit akhiri. Ini tidak ada yang mau foto bareng nih. Krista, Pak. Krista ngomong Krista. Ini suaranya sama. Krista rakno suarane oyet mau diem wae yo. Ya, Krista banyak loh ini yang biasanya Leon juga tidak ada suaranya. Mikhail Muhammad Dwi Febriansyah. Kuena aman Kuena? Romi Santana. Oke ya. Nggak usah foto, nanti kasihan yang cewek-cewek sudah lepas hijab nanti tidak macak make up barang atau ya sake iki sapa jenenge langsung gini siapa Okta langsung jempol ya ta langsung jempol sake Okta nanti tidak wedaan barang. Oke Pak Sigit akhiri, semoga besok tidak ada kesulitan. Kalau ketemu soal yang agak sulit ya dipecahkan, misalkan besok kalau ada soal tidak ada jawabannya, tidak ada perbaikan ya nanti laporan saja ke Pak Sigit soal nomor berapa kayak gini ternyata tadi ada revisi dari beberapa soal yang kemarin sudah saya revisi, ternyata tadi masih ada revisi lagi karena di Hamam ya tadi. Terima kasih Mas Hamam. Siapa tahu besok ada soal yang masih keliru juga mungkin ya, atau salah ketik, negatif belum ketik dan lain sebagainya. Kalau kalian nemu dan itu menurut kalian harus dibonuskan, tidak usah ditanyakan ke pengawas ini soalnya salah, tidak usah, catat aja kirim ke saya bonus gitu kan, gitu aja. Berarti itu kan kesalahan yang buat soal kan gitu, berarti kesalahan yang buat soal ya berarti impact bonusnya ke kalian gitu. Laporan semoga seorang soal yang keliru, baik minus baik salah ketik ataupun apa. Oke gitu berarti Pak Sigit akhiri ya. Oke, selamat malam. Semoga besok sukses. Kemudian mohon maaf kalau ada kata-kata Pak Sigit yang menyinggung. Sepenuhnya itu sebetulnya Pak Sigit ingin bercanda. Kalau misalnya menyinggung hati ya Pak Sigit mohon maaf. Sampai ketemu
besok pagi dengan soal matematika. See you next time. Good luck for you. Ya, Assalamualaikum.